Salam saudara kasih dalam Tuhan, senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Memiliki pekerjaan yang mapan, hidup bergelimang harta, serta dikenal oleh banyak orang, siapa yang tidak menginginkannya? Ya, itulah yang diharapkan oleh banyak orang di dunia ini. Tidak heran demi mencapai semua itu, mereka rela mengorbankan segalanya, termasuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan rela mengorbankan harga dirinya. Tapi tahukah saudara, semua pencapaian itu sejatinya tidak akan pernah membuat manusia puas. Karena manusia memiliki keinginan yang tidak ada habisnya. Benar saja, jika kekayaan bisa membuat orang puas, tentu Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan dirinya ke kereta api. Jika popularitas atau ketenaran bisa membuat orang puas, tentu Michael Jackson dan Marilyn Monroe tidak akan minum obat hingga overdosis. Dan jika kekuasaan bisa membuat orang puas, tentu Guy Vargas, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri hingga tewas. Mengenai hal ini, maka tepatlah firman Tuhan berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Mengumpulkan uang lalu menjadi kaya memang tidak salah. Yang salah adalah ketika kita membiarkan keinginan serta nafsu menjadi kaya menguasai hati kita, yang akhirnya menjadi jerat dan membuat kita jatuh dalam dosa. Alkitab mencatat, Yesus pernah mengingatkan hal yang sama kepada Lewi atau yang akrab dipanggil Matius. Sebelum menjadi rasul, Matius pernah bekerja sebagai pemungut cukai di bawah perintah Romawi. Pekerjaan yang syarat dengan kemewahan, sekaligus dianggap paling korup dan jahat. Para pemuka agama Yahudi bahkan menyamakan pemungut cukai atau pemungut pajak sebagai orang berdosa, terkutuk, dan layak untuk dijauhi. Namun siapa sangka, di balik profesinya sebagai pemungut cukai, Matius sama sekali tidak merasakan kepuasan batin karena dia tahu dari mana datangnya kekayaan, dari memeras dan menindas orang lemah. Sebaliknya, mengejar harta sorgawi adalah dambaan hatinya. Hidup Matius kemudian berubah setelah Yesus datang menemui dan mengajaknya menjadi pemberita Injil. Matius bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia berdiri lalu mengikut Yesus. Perhatikan, Alkitab mencatat, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Cerita itu tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan kalimat berikutnya. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Bahkan ketika para alim ulama datang mempersoalkan hal itu, Yesus menjawab, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
Untuk merayakan hidup barunya, Matius mengadakan perjamuan dan mengundang rekan yang lain yang juga bekerja sebagai pemungut pajak. Tujuannya jelas, agar mereka mendapatkan kesempatan mendengarkan pengajaran Yesus dan memiliki hidup yang baru sebagaimana yang dialami oleh Matius. Saudara dikasihi dalam Tuhan, mungkin hidup dan masa lalu kita tidak berbeda, bahkan lebih buruk dari Matius. Namun, seburuk apapun pengalaman itu, Yesus dapat mengubah hidup kita menjadi baru. Marilah kita belajar dari pengalaman Matius. Ketika dipanggil oleh Yesus, Matius tidak menunda besok atau lusa. Sebaliknya, tanpa berpikir panjang, Matius langsung meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan hidup yang dipenuhi dengan kepalsuan, lalu pergi mengikut Yesus. Matius rela berkelana memberitakan Injil, memikul salib, serta mati sebagai martir demi mendapatkan hidup yang baru bersama Yesus. Rindukah saudara mengalami hidup baru seperti Matius? Hidup yang diubahkan menjadi baru, hidup yang berguna dan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah saatnya saudara, bukan besok atau lusa. Terimalah Dia sebagai Tuhan, taati perintahnya, dan ikutlah Dia. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.